Pak Ustadz, Kau lagi, Bang. siap-siap upacara Pak Ustadz. Upacara apa? Ya kemerdekaan lah besok tuh. Oh, 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 oh. Oh, Hmm. ya. Ya, ya, Ada ya. enggak ke istana? Waduh, enggak. Istana IKN Istana tuh. udah ngundang saya, nggak jadi. Oh nggak jadi. Nggak ada batu ya. Nggak ada waktu. Pak Ustadz, tadi teman saya itu bertanya tuh, masuk apa itu untuk syarat masuk jaminan ya, jaminan masuk surga. Bagus penjelasan Pak Ustadz, tadi ada ayatnya, itu bagus. Oh iya, Tapi harus ada ada satu ayat. ayat itu yang, ya, ada satu ayat itu yang saya baca Pak Ustadz ya. Apa tuh? Coba Pak Ustadz baca di Maryam 71 Pak Ustadz. Oh. Kok Allah menyuruh datang ke neraka itu maksudnya apa? Allah menyuruh datang ke neraka. Maryam 71. Kenapa cuma dibaca 71-nya doang? Coba baca 72-nya Ya, juga. saya baca 71-nya dulu. Enggak, maksudnya itu kan di situ kan bunyinya begini. Semua manusia mendatangi neraka. Itu kan perkataan Allah loh. Baik. Artinya Bang Allah Sanasi, sebentar. Allah menjamin, dengar dulu. Artinya Allah menjamin bahwa semua itu akan masuk ke neraka. Baik. Di situ kan semua manusia, bukan Islam kan? Ya, bagi Jadi yang kan- percaya lah, bagi yang Ya, jadi kalau yang namanya manusia, ya kalau merasa manusia pasti mendatangi neraka gitu. Kecuali kau ngaku hewan sekarang, nggak mendatangi. Nah, Ya iya, kalau kau ngaku manusia nanti mendatangi. Mau, itu kan di situ kan disebut manusia, betul? nah, ya. Nggak ada kan disebut orang Islam mendatangi neraka. Enggak, semua manusia kata Allah. Kamu sendiri yang yang saya baca. tanya itu gini loh Pak Ustadz, yang saya tanya itu, kenapa kok Allah begitu murkanya tuh? Kok dia menyuruh manusia itu masuk neraka gitu? Itu kayak gini bang ya. Jadi Allah itu kayak gini bunyi ayatnya tuh ya. Sebentar. Saya ingat Coba. Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Dan suatu ketetapan dari Tuhanmu ya, tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Karena itu apa? Itu adalah suatu ketetapan bagi Tuhanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu yang saat ini mengaku manusia ya, itu pasti mendatangi neraka semuanya. Mau Islam kek, mau Kristen kek, mau Katolik kek, mau kagak punya agama kek, mau Buddha kek, mau Hindu, semuanya mendatangi neraka. Gitu. Adil tuhnya. Iya, Mas. Semua. Bentar dulu bang, maksud saya jangan itu- ditebang dulu. Belum selesai. Ya. Oke. Ya. Jadi semuanya mendatangi neraka. Nah, saat di perjalanan neraka itu mendatangi itu ya, ada ayat kelanjutannya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian Allah menyelamatkan umat Islam. Tuh, lanjutannya. Wa nadharudz zalimina fiha jisiyya. Dan dia membiarkan orang kafir nyemplung ke neraka. Ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan Allah menyelamatkan orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Umat Islam. Nah, tuh, wa nadharudz zalimina fiha jisiyya, dan membiarkan orang kafir. Siapa kafir? Kristen kayak kamu. Masuk ke dalam neraka. Jadi nggak mau, udah ketetapan. Nah jadi kayak gitu bang. Makanya jangan baca cuma satu ayat, baca 2 ayat. Itu Maryam 71 Iya. udah saya bilang bang sama teman-teman Kristen. Maryam 71 tuh jaminan Kristen masuk neraka. Iya, mau kayak Gini Pak Ustadz, saya boleh bicara. Jadi pertanyaan saya tadi kan begini, mengapa kok Allah tuh begitu murkanya loh terhadap manusia? Mengapa? Artinya kan yang datang ke neraka itu kan semua orang, dia bilang tuh. Apakah yang baik, apakah yang jahat, semua datang ke sana. Nah, kenapa Allah kok begitu murkanya terhadap manusia ini? Mengapa?
Bukan murka, Bang. Allah Dia kan Nih. tidak, dia kan Maha Pengampun, Pak Ustadz. Baik, Bang. Jadi gini, Bang. Allah menyuruh mengarah ke neraka, mendatangi neraka itu karena di atasnya dibentangkan jalan ke surga. Hah? Iya. Oh, berarti ke surga itu memang harus lewat neraka gitu. Jadi kita harus melewati jalan yang dibentangkan tadi gitu, sesuai amalan. Namanya Harus ke, ya kalau mau ke surga itu menurut Islam itu harus lewat neraka gitu ya. bukan lewat nerakanya. Gini. Ada jalan, kan nerakanya di bawah tuh ya. Ada jalan yang membentang di atas neraka. Ya, bukan di nerakanya, di atas neraka yang mengarah ke surga. Oh. Jembatan, anggap jembatan. Berarti di atasnya. Berarti ini neraka ya, ini neraka. Jalannya di atas ini ya. Kayak jembatan, Ya, Bang. Jembatan dengan sungai kayak gimana? Oh, kayak coba Suramadu ya, kayak Suramadu. Nah, kayak gitu. Bawahnya neraka. Nah, sekarang begini Pak Ustaz. Bentar, sedikit. Bagi orang yang mengerjakan amal soleh, beriman, dia akan mudah melewati jembatan itu. Tapi kalau yang kupur terhadap Allah, ini kayak rambut kita nih ya, dibelah jadi 7 jadinya. Jembatannya nggak bakal bisa gitu, nggak bakal bisa kafir melewati jembatan itu. Karena apa? Rambut saja dibelah 7, dibentangin tuh sampai ke surga. Mana bisa tembus kalian? Kecuali orang yang beriman atau orang yang berkurban. Tuh. Nah sekarang gini Pak Ustaz. Coba baca di ayat 72-nya itu ya. Di ayat 72-nya itu kan orang yang bertakwa ya toh, yang diselamatkan. Orang yang beriman kan toh. Nah, menurut Al-Qur'an ya, menurut Al-Qur'an orang yang bertakwa atau orang beriman tuh hanya ada 3 Pak Ustaz. Salah. Bentar, saya jelaskan. Kamu mau tahu? Ya, dengar. Hanya ada 3. Yang satu Sabiin, yang kedua Yahudi, yang ketiga Nasrani. Nah, bukan ke situ. Islam nggak ada. Saya tahu, Anda mau mengarahkan ke Al-Baqarah 62, bukan? Iya memang Al-Baqarah 62. Saya udah tahu pikiranmu. Ya, bukan ke situ. Al-Baqarah 62 mengatakan. Bukan ke situ arahnya. Nanti kita bahas dulu. itu. Al-Baqarah 62 mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang Sabiin, orang Yahudi dan orang Nasrani. Islam nggak ada. Kita bahas itu. Oke? Berarti Islam nggak diselamati. Siapa yang bertakwa di Al-Maidah 72? Coba Anda buka Quran surah Ali Imran ayat 102 coba. Di situ, Bang. Loh, kalau Al-Baqarah 62 bukan? Bukan, nggak ada sangkut pautnya. Makanya sangkut pautnya siapa yang bertakwa, kan kita mencari siapa yang bertakwa. Nggak ada relevannya ya, nggak ada relevannya ya. Iya, di sini kan kita mencari siapa yang bertakwa toh. Yang Anda maksud Iya, tadi. siapa yang bertakwa kan? Orang-orang bertakwa siapa di situ? Ayat Al-Baqarah 62 tidak ada menyebutkan orang bertakwa, di situ nggak ada. Beda pembahasan. Yang dimaksud orang bertakwa itu ada pembahasannya dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. Coba Abang buka. Al Imran 102. Bacain. Pak Ustaz, saya senang belajar Pak Ustaz. Al Bacain. Imran 102. Al Imran 12 ya. 102 ya Pak Ustaz ya. Ya. Nah, ini Pak Ustaz ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, muslim kan? Nah, terus Al-Baqarah 62 tadi gimana, Pak? Yang dimaksud Maryam 72 ya, Maryam 72, Allah menyelamatkan orang bertakwa, Allah menyelamatkan umat Islam, sudah aku bilang dari tadi. Kalau orang yang bertakwa di Al-Baqarah 62 ini siapa? Kalau Al-Baqarah 62 itu bukan masalah bertakwa, itu golongan-golongan yang beruntung. Ini kan yang kamu mau tuh, nih kita bahas. Oh, golongan beruntung. Nih, ya. Oh, gitu ya. Nih, saya bahas. Oke, Pak Ustaz, sudah selesai itu ya? Sudah selesai. Sekarang Udah. saya Pak Ustaz gini loh.
saya masih mau mencari jawabannya itu. Mengapa kok Allah tuh sampai murka itu loh? Kok sampai menyuruh semua orang mendatangi neraka? Enggak murka. Mau kayak gimana? Kita tuh memang diperintahkan kalau kamu mau ke surga tuh ya itu udah itu jalannya kata Allah dah. Kalau kamu Pak bisa Ustadz, lewat, coba kamu masuk ke surga. Ya, coba Pak Ustadz baca di sebuah hadis ya. Hadis Sahih Muslim 2814. Ya, di mana pengajaran Nabi, yaitu pengajaran Nabi atau Rasulullah bersabda bahwa setiap kalian ada jin pendamping. Alah, ke situ Lalu pula istrinya ya. bertanya. Macam-macam. Dengar. Ini bang, Dengar kalau dulu. bahas tuh satu-satu lah. Loncat sana, loncat sini pembahasannya. Loh, enggak, ini ada kaitannya menurut saya. Menurut saya ada kaitannya. Ada mengapa Allah sampai murka? Ya toh? Nggak Ada nyambung kaitannya. kamu Makanya kait-kaitkan istri dengan Nabi. itu. Nggak nyambung. Loh, Islam tuh ada aturannya. Makanya Bang, istri ini Nabi. sudah ku bilang dengar dulu. samamu. Islam itu ada aturan pembelajarannya, disiplin ilmu. Kalaunya masalah jin korin kamu apa? Kamu kait-kaitkan dengan murka Allah itu nggak nyambung. Enggak, ini kan dia bilang begini, istri Nabi bilang begini tuh. Apakah di dalam diri saya ada jin Rasulullah? Terus Rasulullah berjawab, ya. Apakah Rasulullah juga ada jin pendamping? Ya, kata Rasulullah tuh. Tetapi jin itu sudah masuk Islam. Ada jin yang sudah masuk Islam, Pak Ustadz. Memang jin itu ada Islam. Nah, kalau saya tarikkan dengan surah Maryam 71 tadi, Pak Ustadz, yaitu Maryam 71 tadi, kenapa Allah menurunkan itu? Karena Nabi mengajarkan itu. Nggak nyambung. Lu nyambung, Pak Ustadz. Coba disambungkan. Karena apa? Pak Ustadz, jin itu kan kerjanya itu hanya menggoda manusia supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, karena selalu menggoda manusia jatuh dalam dosa, akhirnya nanti kan masuk ke neraka orang yang berdosa itu toh. Betul, nyambung ke situ. Makanya Maryam 71 tuh Allah murka karena kamu didampingi oleh jin, kata Allah itu. Karena didampingi oleh jin, kamu menomorduakan saya, itu kata Allah. Menomorduakan saya, kok kamu mengandalkan jin? Nah, akhirnya diarahkan ke neraka semua. Gitu. Jadi gini Bang Salesius, ya pembahasan korin itu tidak ada hubungannya dengan Maryam 71. Itu pertama yang kamu harus catat ya. Yang kedua, di dalam Islam jin itu ada dua macam. Ada jin kafir, ada jin Islam. Jin yang muslim tadi, yang seperti menemani Rasulullah tadi. Yang jin kafir kayak gimana? Ya seperti kamu gitu. Ada jin juga, jin korinnya tapi kafir di tempat kamu itu. Kalau orang Kristen atau saya ya, Yesus sudah mengusir semua setan-setan itu. Bentar, ini kan pemahaman Islam yang kita bahas. Semua Kita jadi nggak ada jin dalam diri saya. Jadi kata Nabi, semua orang, termasuk Nabi, betul aja. Makanya kan jin itu ada dua macam, ada jin Islam, jin kafir. Jin yang menemani umat Islam semuanya adalah jin Islam. Jin yang menemani orang kafir adalah ya jin kafir gitu. Jadi kalaunya mau masuk neraka, jin kafir tadi yang masuk neraka dia di Maryam 71. Kalau kamu mau cocokkan kan kayak gitu. Kalau kamu mau cocokkan. Jadi siapa yang nyebut ke neraka di Maryam 71? Ya jin kafir yang menemani orang kafir. Itu baru nyambung gitu. Kalau Islam enggak. Tapi gini Pak Ustadz, kalau Allah menyuruh Pak Ustadz datang ke neraka, Pak Ustadz mau apa enggak? Lah, namanya perintah Tuhan kayak gimana? Ayo membangkang kamu. Mau langsung diangkatnya, langsung dicuburin aja gitu. Nggak mau mau apa enggak gitu? Lah, namanya perintah Tuhan nggak bisa nggak mau. Lu berarti mau Pak Ustadz ya? Lah, dia yang perintahkan saya, mau nggak mau saya ke neraka. Ayo. Itulah Muslim. Muslim tuh Bang. Coba Pak Ustadz. Gini Bang ya.
Saya Coba Pak jelaskan Ustadz sama tanya, Anda. tanya anak, Yang tanya namanya Pak Ustadz, Muslim- coba. Bentar dulu. Yang namanya Muslim, Bang, ya dia taat perintah Tuhannya. Kalau saya nih ya saat ini kata Allah, "Sob, kamu ke neraka." Saya langsung jalan langsung karena saya taat sama dia. Mau kayak gimana? Ayo. Berarti, waduh. Ah. Waduh, coba tanya putranya Pak Ustadz, putranya Pak Ustadz. Nah, kamu mau nggak ke neraka? Pasti dia jawab tidak mau, Pak Ustadz. Dia kan anak-anak, belum mempelajari agama. Hah? Coba kalau dia yang Lah, udah iya. mempelajari agama, Dia seorang tanya muslim kalau itu, misalnya tanya ya, anak SD toh, anak-anak SD itu ditanya sama guru. itu Kamu anak-anak, mau kau nggak tanya ke saya neraka? aja. Ngapain tanya anak-anak yang gak tahu apa-apa dia? Iya. Kok Pak Ustadz mau ke neraka itu loh apa? Mau membangkang kamu atas perintah Tuhan. Itulah kalian, makanya. Nah gini, nih Bang ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan bentar dulu, saya jelaskan. Ya, silakan. orang kafir itu membangkang atas perintah Tuhan. Kalau kata Tuhan kau ke neraka, mereka nggak mau. Jadi harus diseret nanti orang kafir itu oleh malaikat Jabaniyah ke dalam neraka dimasukkan. Memang nggak mau mereka. Jadi orang-orang Oke, Pak Ustadz. Belum lagi panas. Kenapa sih kau panas Ya, silakan. Iya, dengarkan dulu penjelasan saya ya. Jadi gini Bang ya, orang kafir diperintahkan jalan kau ke neraka, hai Salesius, kamu pasti membangkang perintah Tuhan. Gak mau aku Pak Ustadz, gak mau saya. Membangkang kamu gitu. Gak mau, saya ngapain saya ke neraka itu. Neraka di tempat apa? orang jahat Pak Ustadz. Wajar kamu kafir, kamu membangkang dengan perintah Tuhan, karena kamu kafir gitu. Bahkan kamu disuruhnya masuk ke neraka saja, berjalan menuju neraka, kamu nggak mau membangkang perintahnya gitu, pembangkang. Gak mau saya, gak mau. Nah, maka dari itu ya Bang Gak mau saya ke Serius, neraka. maka dari itu yang namanya Muslim itu taat akan perintah Tuhannya. Kata Tuhan, kamu pergi ke neraka, jalan ke neraka atas perintah Tuhan, saya kerjakan. Jalan. Ya. Tapi ada lagi di ayat yang tadi, summanunajjil ladzina taqau, dia akan menyelamatkan orang Islam. Setelah saya jalan, dia akan menyelamatkan saya. Kayak gimana? Kalau begini, kalau misalnya Pak Ustadz, Karena saya taat perintah dia. Perintah dia saya laksanakan. Kamu jalan ke neraka, jalan saya. Tapi di tengah jalan dia selamatkan saya. Kayak gitu. Karena apa? Saya menaati misalnya Allah. dia. Nah, misalnya Allah mengatakan begini, ayo Pak Ustadz, Ustadz Yusufi, ayo kita ke surga. Mau apa enggak, Bos? Lah, semuanya apapun perintah dia nggak bisa ditolak, Bang. Mau. Kalau ada dua orang nih Pak Ustadz, ada dua orang ya. Yang satu mengajak Pak Ustadz datang ke neraka. Ya itu yang nomor, ya Upin ya. Upin mengajak Pak Ustadz pilihan datang ke pula. neraka. Pilihan yang kamu Terus maksud. ini Ipin ya. Ipin ini mengajak Pak Ustadz masuk ke surga. Pak Ustadz pilih mana? Itu pilihan, bukan ketetapan Tuhan. Gimana sih? Lah iya, memilih yang mana Pak Ustadz? Nggak usah lah analogi yang kayak gitu, nggak cocok. Oh, nggak jadi, nggak usah ya, nggak usah. Yang penting Allah mengatakan, ayo ke neraka, semua ke neraka. Mau nggak mau itu udah. Jadi Itu yang bener ajaran Pak Ustadz. iya, semua ke neraka. Andai gini ya, kalau kamu membangkang, kamu langsung, ya kata Allah ya, Allah berfirman, hai Salesius, kamu ke neraka. Nggak mau saya ya Allah. Langsung malaikat bawa kamu Saya nggak nyebulin ke neraka. Saya nggak mau. Masalahnya kayak gini Bang, kayak gini. Ya, kayak gini, dengarkan. Yang tidak mengikuti perintah Allah langsung dijemput malaikat, langsung dicelupin ke neraka. Kayak gimana? Enggak Pak Ustadz. Kalau jangankan yang Pak mana? Ustadz ya yang menyuruh saya masuk neraka, datang ke neraka. Allah pun yang nyuruh saya masuk datang ke neraka. Saya nggak mau. Nggak mau Makanya saya. kau pembangkang. Saya gitu. mau ke surga. Saya mau ke surga.
Kalau membangkang dengan Tuhan, maka malaikat nggak neko-neko buat nyeburin kamu ke neraka. Gitu. Lah berarti sia-sia Pak Ustadz berbuat baik kita kalau diajak ke neraka. Beda lagi pembahasan kamu. Hah? Beda lagi. Makanya dengarkan gini. Bagi kafir yang pembangkang, itu dia akan menolak perintah Allah meskipun kata Allah jalan kau ke neraka. Pasti menolak kafir tuh. Gak mau dia dengan perintah Allah. Loh, di situ bukan orang kafir, Pak apa? Ustadz. Maka langsung malaikat Jabaniyah, malaikat dari neraka langsung mengambilnya dan mencelupkannya ke neraka langsung. Di Maryam Karena apa? 71 itu Pak. Karena apa? Karena dia membangkang perintah Allah. Kafir tadi jalan ke neraka nggak mau katanya, nggak mau. Langsung diambil malaikat, langsung dicelupin aja ke neraka langsung. Iya. Kayak gitu. Jadi di Maryam 71 itu Pak Ustadz, di situ Apa pula? tidak mengatakan yang kafir atau yang tidak. Itu semua dia bilang. Itu. Kalau Ayat ada yang keduanya. mengatakan yang kafir yang mendatangi neraka, yaitu Ayat yang baik keduanya. tidak, itu masuk Ayat akal Pak Ustadz. keduanya, Bang Selesius, ayat Tapi keduanya. ayat itu semua orang dia bilang tuh, semua orang, apakah yang kafir, apakah yang bertakwa, itu semua ke sana. Ya saya orang bertakwa ya, saya nggak mungkin mau lah, ngapain? Tapi kalau Pak Ustadz mau katanya. Dah, kalau saya perintah Tuhan apapun saya kerjakan. Waduh, Iya, daripada saya membangkang Pak dia. Ustadz ini beneran apa enggak ini? Ya Allah, Pak Ustadz. Saya tidak mengizinkan Pak Ustadz Itulah masuk datang namanya ke neraka ya. Muslim berserah diri. Oke? Udah? Jadi Saya kamu tidak perlu- mengizinkan loh Pak Ustadz. Pak Jadi Ustadz gini, itu orang baik ya. loh. Gini, Ingat, Bang Pak Ustadz Selesius. orang baik. Bentar. Saya tidak mau Pak Kalau Ustadz saya datang ke mau neraka. menjelaskan sama Anda gini, Bang. Gini, Bang. Ketika Anda ya Maryam 71 itu kan di sana mendatangi itu kan bukan berarti memasuki. Ya dia. Contoh kamu mendatangi laut. Kamu masuk laut nggak? Pak Ustadz itu kan mendatangi, itu kan datang tuh, kata dasarnya Iya, datang. bukan masuk. Bukan masuk. Datang kemana? Datang ke Mendatangi neraka. Iya. Jadi kalau Gitu. kalau Bang Datang ke Selesius, neraka. kalaunya Bang Selesius mendatangi laut, masuk ke laut nggak? Saya datang ke laut tuh, di laut itu, di wilayah laut itu tuh. Nah, berarti di pantai. Iya, saya masuk di laut. Pokoknya ada laut di situ. Saya masuk situ. Oh, kamu masuk ke dalam laut gitu. Kalau kamu ke laut. Saya mandi di laut, Oh, yang di laut mandi di bisa. pantai berarti namanya. Itu di laut toh. Saya datang ke laut. Saya pikir tadi ya kamu Bang Selesius pergi ke laut. Jadi Bang Iya Selesius tuh, berarti kan pikir masuk ke saya dalam ke laut tuh mencari ikan kan toh. Oh. Saya ke laut tuh mencari ikan. Ya toh? Mencari batu karang. Ya kalau Ke laut kan ini, saya itu. Bang Selesius mendatangi laut. Apa Bang Selesius masuk ke laut? Iya, saya datang ke laut berarti tuh. Masuk ke laut nggak? Lu saya datang ke laut. Iya, Anda datang Mau ke cari laut. apa? Mau cari Anda keong. gitu, Anda gitu. datang ke laut tuh masuk nggak ke lautnya? Iya, saya injak di laut itu kan toh. Yang enggak berarti. Nah iya. Ya kayak gitu Jadi maksudnya. kalau datang ke neraka ya, Kalau kita berarti mendatangi masuk ke neraka, neraka, Pak. berarti apa? Tidak masuk ke nerakanya enggak. Loh. Oh berarti kalau begini, Pak Ustadz di SUPI mendatangi mall, masuk nggak Pak Ustadz? Saya mendatangi mall, masuk mall saya. nggak? Ada yang dibeli. Lah iya sama tuh mendatangi neraka ya, masuk neraka. Jadi kalaunya ke mall itu kan pusat perbelanjaan, kan kayak gitu. Berarti saya harus masuk jalan kaki. Enggak, gini, Kalau Pak mendatanginya sudah pasti gitu. Jadi gini Ya, Bang gini, Selesius, Pak saya tanya sama Bang Selesius Pak. satu. Bang Selesius, kalau Bang Selesius mendatangi kuburan, apakah Bang Selesius masuk kubur? Saya datang ke kuburan itu untuk ziarah kan toh. Ya, Anda masuk nggak ke kuburan? Saya datang untuk ziarah ke ibu Masuk nggak saya. Anda masuk nggak Saya ke dalam datang. kubur?
Iya, Anda Ke datang masuk kuburan. nggak ke dalam kubur? Datang ke kuburan. Artinya saya datang ke kubur ibunda saya dan Iya. ayah saya. Untuk Bang, apa? kosakata Berziarah. nih. Bang Selesius mendatangi kuburan. Waktu Anda mendatangi Iya, saya kuburan, datang ke Anda kuburan, masuk toh. kubur nggak? Saya datang ke kuburan itu toh. Terus Masuk- ini masuk ke kuburan dalam kuburnya mama nggak? saya. Dengar dulu. Iya, Ini kuburan mama saya. Tahu saya datang ke kuburan yang saya ini. tanya tuh gampang. Masuk nggak Anda ke kubur mama Anda? Loh, saya masuk di wilayah kuburan itu toh. Itu Di area area kubur. pemakaman, bukan kuburan. Gimana sih? Itu area Saya masuk pemakaman. saya Yang masuk saya di tanya lokasi tuh, makam kosakatanya itu kan toh. kayak gini. Bang Selesius mendatangi kuburan. Waktu Bang Selesius Iya, mendatangi berarti kan- kuburan, Bang Selesiusnya masuk Iya. gitu ke dalam kubur. Saya masuk di wilayah itu tuh, wilayah Itu kuburan. area pemakaman doang, bukan kubur. Kalau disuruh masuk ke liang lahat ya nggak bisa. Nggak bisa masuk liang lahat saya. Makanya Tapi kalau masuk wilayah kuburan, artinya kalau mendatangi neraka itu bukan masuk ke neraka. Bukan. Oh, bukan berarti. Ya udah Pak Gitu. Ustadz. Tapi gini Pak Ustadz ya, Hmm. kita ini berjuang Pak Ustadz. Kita hidup nih berjuang agar kita tuh masuk surga. Bukan berjuang tuh masuk neraka Pak Ustadz. Itu kita berjuang nih menuruti segala perintah Allah itu supaya Iya, kita iya, tuh iya, masuk iya, iya. surga. Ya kan? Sekarang saya boleh tanya nggak? Nah, kalau Allah menetapkan kita semua masuk neraka, ngapain kita taat perintahnya? Bang, Itu kan boleh tanya nggak ketetapan nih? Allah tuh. Itu artinya gini Pak Ustadz. Sebelum Pak Ustadz bertanya, kalau Pak Ustadz tadi mengatakan saya mau datang neraka, jangan Pak Ustadz, jangan. Di sana itu orang jahat semua. Jangan Pak Ustadz. Giliran Ajak- saya lah pula nanya, ajak- Bang. Masa saya ditanya terus? ajak keluarga Pak Ustadz, ajak keluarga Pak Ustadz tuh, ayo masuk surga. Caranya apa? Mentaati segala perintah Allah. Itu caranya agar kita masuk surga. Jangan mau Pak masuk neraka itu ngapain? Udah, Aduh. saya udah panjang kali lebar tadi pelan saya udah sama kamu tadi. Giliran saya pula nanya, oke? Silakan Pak Ustadz. Coba buka hakim-hakim dulu, hakim-hakim 19 nomor 24 coba. Hakim-hakim ini rame ini nanti. Hakim-hakim ya. Sebentar Pak Ustadz ya. Hakim-hakim 19 nomor 24. 19 ya. Ya Pak Ustadz ya. Dari ya. Nomor 24 ya. Ya. Ya, ini Pak Ustadz saya baca ya. Oh, saya pakai kacamata. Loh, Pelanggaran pula kau nih. loh kok pelanggaran Pak Ustadz? Ya makanya kenapa kamu pelanggaran? Lu nggak tahu? Kacau kali, Bang. Bang gak harus diturunkan kamu. Gak bisa teman-teman saya nanya dia.